Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solehah. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam hormat untuk orang tua yang senantiasa setia mendampingi anak-anak belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang Quran Surah An-Nasr. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita membaca suratul Fatihah dan kita lanjut dengan membaca doa belajar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kelas 3 sudah memasuki pelajaran kedua atau pembelajaran yang kedua tentang Quran Surah An-Nasr. Ya, kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Apabila kita membaca Al-Quran, maka akan mendatangkan pahala yang berlipat-lipat. Apalagi ya, di masa pandemi seperti ini, anak-anak kan belajar di rumah. Daripada anak-anak bermain, lebih baik anak-anakku untuk membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya nanti akan mendatangkan 10 kebaikan. Ya, dan nanti Al-Quran ini pun akan datang kepada kita, orang-orang yang membacanya, di mana di hari kiamat sebagai syafaat atau pemberi pertolongan nantinya. Dan Al-Quran pun akan datang juga di mana di dalam alam barzah, ya, di alam barzah sebagai penerang kubur kita. Untuk itu anak-anakku jangan malas untuk mempelajari Al-Quran, jangan malas untuk membaca Al-Quran. Sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini, surat An-Nasr, kita ketahui bahwa surah An-Nasr diambil dari ayat ke-1 dari surah An-Nasr itu sendiri. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu idza jaa nasrullah, nasr. Nah, ini diambil dari surah An-Nasr ayat ke-1, An-Nasr, yang artinya bahwa pertolongan. Ya, An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr ini merupakan urutan ke 110 dalam Al-Quran. Dan surah An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat dan 19 kata dan 80 huruf. Ya, aku ulangi sekali lagi. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat dan 19 kata dan 80 huruf. Anak-anakku yang soleh dan solehah, surah An-Nasr ini diturunkan di kota Mekah, namun ia tergolong surah Madaniyah. Sebab penggolongan surah Makkiyah dan Madaniyah ini bukan ditentukan di mana turunnya, tapi kapan diturunkannya. Nah, surah An-Nasr ini diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ada yang berpendapat, para ulama berpendapat bahwa surah An-Nasr ini diturunkan di Mina
pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada, haji yang terakhir, haji perpisahan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa surat An-Nasr ini diturunkan sebelum Fathu Mekah. Ya, anak-anakku yang soleh dan solehah. Selanjutnya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Surah An-Nasr ini adalah yang pertama mengabarkan kemenangan dan masuk Islamnya orang-orang Arab secara berbondong-bondong. Yang kedua mengisyaratkan telah dekatnya ajal Rasulullah SAW, telah dekatnya wafat atau meninggalnya Rasulullah SAW. Anak-anakku yang soleh dan solehah. Selanjutnya marilah kita membaca surat An-Nasr. Bapak akan membaca ayat 1 sampai ke 3 ya, dengan baik dan benar. Nanti anak-anakku ikuti bacaannya seperti apa. Oke, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bapak ulangi sekali lagi ya, anak-anakku bisa mengikuti. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke. Nah, anak-anakku perhatikan bahwa idza ja itu idza ja ya. Idza ja itu beda panjang pendeknya. Kalau idza itu cukup 2 ketukan saja, itu mad tabi'i ya. Idza janya ini 5 ketukan. Kayak kita ngitung 1 2 3 4 5 kayak gitu. Itu ukuran lamanya kita baca. Ya, coba ulangi lagi ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ai, bukan wara'ai, tapi wara'aitan ya. Wara'aitan nas. Oke. Tan ditahan di situ. Jangan bilang wara'aitan nas ya, bukan wara'ai. Di dalam Al-Qur'an itu enggak ada harokat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja bukan afwaja ya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak semuanya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tawwaba bukan tawwaba, bukan tapi tawwaba. Oke, kita ulangi dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, begitulah bunyi surah An-Nasr. Dan untuk tugas anak-anakku hari ini adalah silahkan anak-anakku membaca surah An-Nasr voice note lalu dikirim ke Pak Rudi, direkam suaranya lalu kirim ke Pak Rudi. Dan yang kedua adalah
Silahkan anak-anakku menulis surat An-Nasr. Setelah ditulis, anak-anak pegang dan difoto lalu dikirim ke Pak Rudi. Oke, untuk kehadiran hari ini silahkan anak-anakku nanti diisi di kolom komentar nama lengkap dan kelasnya ya. Gitu saja untuk tugas hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk orang tua di rumah yang senantiasa setia mendampingi anak-anak belajar di rumah. Sekian dari Pak Rudi. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.